Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tanpa terasa kita telah berada pada minggu yang terakhir di bulan Mei. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, saat ini pun kita tetap membangun relasi yang erat bersama Tuhan dan sesama dalam bilik keluarga kita masing-masing. Hari ini menjadi momen di mana kita mengingat kemahakuasaan Tuhan melalui karya Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita agar kita memiliki kuasa untuk menguatkan diri dan keluarga dalam merawat relasi kehidupan di tengah tantangan zaman. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, Gereja Protestan Maluku melalui Lembaga Pembinaan Jemaat mengajak kita merenungkan Kejadian 11 ayat 1-9 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 di bawah kajian tema Roh Kudus menggerakkan manusia merawat relasi kehidupan. Sejak awal penciptaan, manusia diamanatkan oleh penciptanya untuk merawat relasi kehidupan. Dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 yang bertujuan agar kelangsungan hidup manusia dapat terwujud. Namun relasi itu bukan hanya berlaku bagi manusia dan sesama, dalam hal ini alam dan makhluk ciptaan lainnya, melainkan relasi kehidupan pun perlu dibangun bersama Tuhan. Ketika kita membaca cerita Menara Babel dalam Kejadian 11 ayat 1-9, di mana cerita ini dilatar belakangi dari daerah Mesopotamia, dan di Mesopotamia mereka menyebut menara atau monumen itu adalah zigurat. Zigurat ini merupakan bangunan tinggi yang mencerminkan hubungan langit dan bumi. Bangunan ini juga menjadi kuil suci tempat mereka beribadah, dan bangsa Babel sangatlah bangga dengan bangunan tersebut. Oleh karena itulah, maka bangsa Babel menunjukkan kesalehan mereka lewat adanya zigurat. Namun penulis Kejadian 11 ayat 1-9 memberikan makna yang lain bagi kehadiran zigurat. Baginya, zigurat merupakan simbol kebanggaan manusia dan cermin dari mementingkan kepentingan diri sendiri. Terlebihnya, bangunan itu dilihat sebagai bukti bahwa manusia ingin memperoleh keselamatan terlepas dari Allah. Atau dengan kata lain, manusia mau sama seperti Allah. Sifat egosentris manusia karena merasa ahli, pintar, dan sombong pada akhirnya membuat Allah memberikan hukuman. Dan hukuman yang diberikan Allah adalah mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat saling memahami. Berbeda dengan cerita Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, di mana pada saat hari yang ditunggu-tunggu sebagai pemenuhan janji Allah, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5 dan 8, jemaat berkumpul dalam suasana doa, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 pada pesta Yahudi Pentakosta. Sejak dulu dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi menghubungkan angin dengan roh. Bahkan mengenai api maupun roh sudah dinubuatkan Yohanes Pembaptis dalam Lukas 3 ayat 16, kemudian diulang lagi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 16. Yang lebih kuasa dari Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Ada pola kuat dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul untuk menunjukkan bagaimana sebuah nubuat pada masa lalu dalam cerita menjadi kenyataan. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, ketika semua murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka kemudian berbicara dalam bahasa-bahasa yang diberikan Roh kepada mereka, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 46 dan Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Hal ini bertujuan agar karya keselamatan Allah itu dapat sampai didengar serta dipahami oleh siapa saja yang mendengarnya. Penulis Kisah Para Rasul tampaknya tidak terfokus pada karunia bahasa lidah seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 12 sampai pasal 14 maupun kelompok-kelompok tertentu sekarang ini. Paulus sendiri menggambarkan bahasa roh
bukan sebagai bahasa manusia, melainkan sebagai suatu cara berdoa, cara membangun komunikasi yang baik dengan Allah tanpa perlu merangkai kata ataupun pengertian intelektual, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat 2, 9, 14 sampai 19. Sebab menurutnya, ketika kita berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain, maka mereka akan menganggap pembicaranya tidak waras, begitu pula dengan yang mendengarnya. Oleh sebab itu, Kisah Para Rasul menekankan bahwa masing-masing orang yang menerima karya Roh Kudus berbicara menurut bahasa yang dipahami oleh tiap-tiap orang yang berkumpul serta menerima karya Roh itu. Namun ada juga sebagian orang yang menganggap bahkan menyindir bahwa orang-orang yang menerima karya Roh itu sedang mabuk. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, apa kesinambungan antara kedua teks bacaan kita hari ini? Menurut para teolog, cerita Kisah Para Rasul pasal 2 ini melambangkan pembalikan dari hukuman yang terjadi dalam kisah Menara Babel, di mana dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, orang-orang di Babel yang dulunya berbicara satu bahasa menjadi tidak mampu memahami satu sama lain. Dan di waktu Pentakosta, justru orang banyak dengan masing-masing bahasa dapat memahami perkataan para rasul. Jika Roh Allah itu berwujud dalam bahasa, maka hendaknya bahasa yang merupakan sarana komunikasi merupakan bahasa yang menyatakan karya Allah. Bahasa yang menggerakkan manusia untuk merawat relasi kehidupan. Bahasa memang menjadi alat mengekspresikan diri, bahkan menjadi cermin bagi diri maupun bagi orang lain. Namun, hendaknya penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi memiliki tujuan agar kita dipahami dan memahami orang lain. Tetapi kenyataannya, dalam kehidupan kita sekarang ini, justru bahasa-bahasa yang kita gunakan, baik verbal maupun non-verbal, adalah bahasa yang dapat menjatuhkan bahkan membunuh karakter sesama kita. Sindiran, gosip, bahkan hoax menjadi makanan hari-hari manusia. Apalagi di tengah kemajuan zaman, teknologi menjadi tempat terpenting bagi manusia dalam berkomunikasi sehingga mengabaikan sesama, bahkan Allah. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, dalam perenungan kita di hari Pentakosta ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk dipegang serta dilakukan sebagai anak-anak Allah. Pertama, bangunlah relasi yang baik dengan Allah, kuasailah diri dari segala bentuk kesombongan, dan janganlah menganggap diri sendiri bijak, seperti yang dikatakan pula dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Kedua, bangunlah relasi yang baik dengan sesama melalui pemikiran, perkataan maupun perbuatan, seperti yang dikatakan pula dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Berilah hidup untuk dipimpin oleh Roh dan upayakanlah untuk terus melakukan buah dari Roh itu dalam kehidupan dengan sesama, bahkan terutama dengan Tuhan. Maka kita akan terus diberkati untuk menjadi berkat. Amin.